Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tentu dalam keadaan baik. Oke, Cak Ompong ingin membahas mengenai presiden, syarat presiden. Kenapa? Karena presiden itu adalah orang yang sangat penting di negeri ini. Nah, seperti kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 6 pasal 1 dikatakan bahwa presiden itu adalah orang Indonesia asli. Tapi kemudian itu berubah menjadi warga negara Indonesia. Nah, kapan itu berubah dan apa alasannya, tafsir-tafsir apa yang yang dibahas di situ, itu Cak Ompong tidak perlu. Tapi Cak Ompong ingin mengatakan bahwa presiden itu harus orang Indonesia asli, atau dengan kata lain pribumi. Kenapa demikian? Nah, mari kita coba melihat jauh ke belakang. Jadi saat kita dijajah oleh Belanda, ya Belanda itu membuat klaster kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Pada saat itu mungkin disebutnya Nusantara ya. Nah, bagi 3 kelompok. Pertama adalah kelompok Hindia, kelompok Belanda itu. Ya, kalau saat ini kita sebutnya orang-orang bule, ya, orang-orang Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok kedua, yaitu orang Asia Timur, ya, bangsa-bangsa Asia Timur seperti orang Cina, orang Arab, Pakistan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penduduk asli, pribumi. Nah, apa itu definisi pribumi? Jadi pribumi itu menurut definisi saat itu adalah orang penduduk asli yang tinggal di kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi Jawa, Sunda, Manado, Papua, Batak, itu disebutnya pribumi. Oke, jadi ada 3 kelompok. Satu adalah kelompok Eropa. Kalau kita kenal saat ini orang-orang bule, ya. Kelompok 2 itu Asia Timur jauh, itu istilahnya ya orang-orang Cina, Arab, Pakistan, India, dan lain sebagainya. Yang ketiga pribumi. Jadi kayak Cak Ompong ini disebutnya pribumi. Nah, pribumi itu adalah kasta yang terendah, ya. Jadi termasuk kaum budak istilahnya. Nah, 350 tahun kita pribumi, ya, melalui Sumpah Pemuda, melalui Budi Utomo, dan lain sebagainya, sampailah kepada satu titik di mana kita merdeka, ya, pada tanggal 17 Agustus. Jadi pada saat itu pribumi itu sangat direndahkan lah. Tapi dengan tekad yang kuat, kita kaum pribumi ini merdeka, ya, hingga saat ini. Nah, kenapa seorang presiden itu menurut Cak Ompong itu harus orang asli atau pribumi? Yang satu, pertama, yaitu adalah bahwa aturan itu presiden harus orang Indonesia asli, itu bukti sebagai buah atau hasil perjuangan kemerdekaan yang kita sudah nanti-nantikan. Dan saatnya lah, ya, kekuasaan tertinggi di Republik ini itu harus dipegang penduduk asli atau pribumi, ya. Jadi kalau
tadinya kita sebagai bangsa yang direndahkan, dengan kemerdekaan itu adalah bukti bahwa buahnya itu nyata, sehingga kita menjadi ya orang kita pribumi itu menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, yang kedua, kenapa penduduk asli? Ya, itu sebagai bukti bahwa undang-undang itu dibuat untuk keberpihakan dan penghormatan terhadap anak bangsa. Jadi kalau kita membuat undang-undang, ya kalau menurut saya memang harus keberpihakan terhadap anak bangsa. Nah, kenapa ada perbedaan antara pribumi, terus WNI, WNA? Jadi kalau menurut saya tuh beda. WNA itu jelas seperti tadi, orang-orang Eropa, orang Asia, dan lain sebagainya. Nah, WNI itu adalah warga negara asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau pribumi ya kayak saya ini. Jadi jelas. Jadi WNI dengan penduduk asli itu beda. Ya. Dan syarat presiden itu adalah mutlak. Jadi tidak bisa ditafsir-tafsirkan. Jadi presiden dan wakil presiden itu harus suku asli. Nah, yang ketiga, ya ini pesan kepada presiden yang penduduk asli. Ya, kalau terpilih, ya dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ada hubungan batin antara presiden dengan rakyatnya, kalau itu pribumi. Tapi kalau itu bukan pribumi atau warga negara Indonesia keturunan, ya bisa saja orang asing yang baru berapa bulan lalu dia menjadi WNI lalu menjadi presiden. Naluri, ya hubungan emosionalnya beda. Kita ambil contoh seperti Pak Jokowi. Ya, pada saat dia Pilpres, dia kalah di beberapa daerah, contoh NTB. Bahkan 2 kali berturut-turut dia kalah. Tapi Pak Jokowi itu tetap mempunyai hubungan batin dengan bangsanya yang ada di NTB. Apa buktinya? Buktinya adalah Mandalika itu dibangun demikian megah. Ya. Bahkan ya penduduk asli di sana mengatakan walaupun Pak Jokowi kalah di NTB, tapi kecintaan beliau terhadap NTB luar biasa. Dan itu dibuktikan. Yang keempat, ya, seorang pimpinan negara itu akan menghadapi keputusan akhir yang menurut Cha Ompong itu adalah keputusan yang genting, penting, dan mendesak. Sehingga beliau ini, ya tadi, dia selalu memikirkan rakyatnya. Karena tadi ada hubungan batin dengan rakyat yang dipimpinnya. Coba kalau itu WNI keturunan, ya kita ambil contoh lah Anies Baswedan. Kita tidak usah terlalu ragu-ragu untuk menyebutkan. Beda, sangat beda. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan Pak Jokowi memimpin Jakarta dan seluruhnya Indonesia. Beda. Mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi perasaan kita itu beda. Yang terakhir, ya, seorang presiden itu adalah pimpinan negara. Ya, kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan pemegang hak prerogatif. Ya, disinilah pentingnya. Kenapa harus penduduk asli dan pribumi? Ya karena beliaulah ya pemegang hak prerogatif, menyatakan perang dalam negara dalam keadaan darurat dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa itu kita serahkan kepada orang yang dalam tanda kutip hanya orang pinter. Ya, kalau masalah pinter mah kita penduduk asli Indonesia ini banyak sekali orang pinter. Sandiaga Uno orang pinter, Erick Thohir orang pinter, Ganjar Pranowo orang pinter, Prabowo orang pinter.
ya. Jadi tidak kurang-kurang. Oke. Jadi Cak Ompong melalui ya forum ini itu mengusulkan hendaknya syarat presiden dan wakil presiden itu dikembalikan kepada penduduk asli dalam atau garis miring pribumi. Jadi jelas sehingga warga negara Indonesia keturunan lain ya harus paham dengan ini. Kenapa kok itu ditulis? Sehingga tidak ada lagi oh ini tafsir A, tafsir B. Aturan presiden itu tidak boleh ditafsir-tafsirkan. Itu sudah aksioma yang tidak perlu penjelasan. Presiden Indonesia itu harus penduduk asli atau pribumi. Oke, sampai kita jumpa lagi.